Faslun i'lamur wa sira anal ghibata temen studi ngrasani. Kama yahrumu kaya oleh haram alal muhtabi ngatasi wong kang ngrasani. Apa zikruha nuturaken ghibah. Yahrumu haram ala sami'i ngatasi wong kang ngrungokaken apa istima'uha amring ngrungokaken ghibah. Wa iqraruha lan ngakoni netepaken ngakoni ghibah, ngakoni niku setuju mensepakati ghibah, mensetujui ghibah di sebagaimana orang yang menggunjing itu adalah haram, menyebutkan yang mendengarkan pun juga haram. Orang yang mensepakati juga haram. Orang yang menyebarkan juga haram. Sebagaimana kemarin dikatakan menggunjing itu tidak hanya dengan lesan, tapi dengan tulisan itu pun juga menggunjing. Dengan tulisan itu pun juga haram. Dengan menirukan itu juga haram. Berarti membaca hok itu juga haram. Membaca tulisan-tulisan yang kita tahu bahwa itu menjelek-jelekan orang lain itu juga haram. Fayajibu ala makanya dalam masalah ini sangat rawan sekali. Sekarang sudah zamannya hok, zamannya orang yang menggunjing, zamannya orang yang menjelek-jelekan orang lain dengan melalui tulisan, dengan melalui medsos, WA, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, semacam-macam. Kita tahu bahwa itu menggunjing orang lain, kemudian kita mendengarkan, kita membaca, itu sama saja haramnya. Makanya kalau kita tahu itu jelas menyebutkan kesalahannya orang lain, tidak usah Anda baca. Karena kalau Anda baca sehingga Anda tahu, Anda paham, itu juga sama kita akan berdosa ngrasani. Padahal itu hakul adami yang sehingga pahalanya ibadah kita, pahalanya sholat kita akan habis dengan adanya menggunjing, dengan adanya menyebutkan, membuli orang lain. Jangan ikut-ikut. Wajib mongko wajib alaman ing ngatasi wong sami akan krungu sapa man insanan ing menungso. Yap tadi kang ngawiti sapa si insan bihibatin kelawan rasane muharramatin kang den harmaken. Apa sing wajib ayan haku yen to nyegah sapa si man ing insan. Ilam yakhaf lamun ora khawatir sapa mandororon ing bahaya zahiron kang bertelo. Kalau kamu mendengarkan seseorang mulai ngrasani, mendengarkan seseorang mulai menggunjing, wajibanmu adalah mencegahnya apabila tidak mengkhawatirkan bahaya. Kalau dia tambah ngamuk, kamu malah akan disakiti. Dia akan marah-marah, ya biarin, tidak usah kita cegah. Karena termasuk kalau kita marah-marah dia tambah jadi,
Atau kalau kita marah-marah kita cegah tidak akan berhenti, itu juga tidak wajib. Karena Rasulullah mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Amr bin As, juga diriwayatkan Ibnu Mas'ud, setelahnya Rasulullah menceritakan masalah fitnah, idza murijat al-uhud wa duyiat as-shalah, termasuk orang yang dipercaya sudah tidak, orang yang amanah tidak dipercaya, wa duyiat al-amanah. Amr bin As tanya kepada Rasulullah, "Madza naf'alu ya Rasul?" Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus aku lakukan wahai Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, ilzam baitaka khudz ma ta'rif wa ta'amrul amah. Kamu diam di rumah, lakukan apa yang kamu tahu, tinggalkan permasalahan orang umum yang sudah kadung, yang sulit untuk dihindarkan semacam itu. Hadis itu memberi petunjuk bahwa kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada gunanya, tidak kewajiban nahi mungkar. Sebagaimana yang ditulis saya ditulis Mbah Ihsan Al-Jambasi dalam kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin. Fa in khafahu mangko lamun khawatir sapa wong ing doror, kalau kita mencegah malah justru kita kena imbasnya, wajib mangko wajib alai ngatasi man sami apa lingkar bikalbi kelan atine iman, wa mufaraqatu zalikal majlis lan misai mengkun-mengkun majelis, termasuk Anda melihat YouTube, melihat orang yang pidato di YouTube atau di mana saja yang menjelek-jelekan orang lain, lalu malah kamu setel berkali-kali, itu berdosa. Malah justru harus kamu kewajibannya adalah menghapus dari HP-mu. Kalau dari channelnya mereka kan nggak bisa, dari HP-mu. Intamakana lamun kongang apa mufarakati sapa wong ming farakati saking misai dalikal majlis. Kalau kamu mampu untuk menghapus, kamu untuk menghindar, hindarlah. Fa ing qadara maka lamun kuasa sapa ngalal ingkar bilisani kelan lisane wong lesane man au ala qatil ghibati ngatas utawi ngatasi nugel ghibah, mutus ghibah bikalamin akhir kelan ungkapan yang lain. Nah, kalau sedang berjalan dengan kawan-kawanmu kemudian kamu belokkan dengan berbicara lain yang sehingga berhenti daripada ghibah, lazimah mekewajib ingman apa zalika mengkono ingkar bilisan au qatil ghibah fa ilam yaf'al maka lamun duruk larang lamun lakoni sapa wong malah justru mendukung asa maka duraka sapa man asa maka duraka sapa man fa ing qala maka ngucap sapa man bilisanihi kelan lisane man uskut menengo padahal wa taiman iku yastahi seweneng sapa man bikalbi kelawan atine man istimrarahu ing tetepe hibah, tetepe niku lho ya tetepe wong krasani mang tetepe apa lisan tetepe
ya gibah kok hak kok hu lho. Kamu sebenarnya dalam lesanmu seneng rungokno ngono iku ya seneng. Mendengarkan dia menjelek-jelekan orang lain, ngrasani orang lain kamu juga senang. Tapi dalam lesan mengajak diamlah, diam. Qala Abu Hamid Al-Ghazali, zalika nifaqun la yukhrijuhu anil ismi. Zalika utai mengkono muni uskut wa yastahi. Iku nifaqun munafik la yukhriju kang ora ngetokaken ing ora yukhriju kang ora ngetokaken apa uskut ing wong anil ismi saking dosa. Wala budalan ora kena ora min karohatihi saking sengite wong. Berarti kalau kamu mendengarkan orang yang menggunjing baik melalui lesan, baik melalui media sosial dengan kata-kata, dengan tulisan, kamu harus menunjukkan hati tidak suka. Wa mata udura maka dalam kapan-kapan dan serang sapa man ilal maqami maring makom fi dzalikal majlis dalam majlis, tapi kamu harus terpaksa harus duduk di situ, tidak mampu menghindar udura kepeksa ala zikang fi kang tetep ing dalam majlis al ghibatu ta ngrasani, sementara di tempat itu penuh dengan rasan-rasan, kamu harus di situ. Wa ajazalan apa sapa wong anil ingkar, saking ingkar kita ingkar tidak bisa. Au angkar atau ingkar sapa wong palam yubal mengko ora den trima sapa apa ingkar minu saking man, atau dia ingkar tapi ingkarmu tidak dianggap, enggak direken. Walam yumkin kulan ora kongang ing manapun farakatu misai bitarikin kelawan dalan haruma alaihi bitarikin kelawan dalan yo haruma mongko haram alai ngatasi man op walistimau konsentrasi wal isgha ulan nengklengaken lil ghibati maring ngrasani. Kalau kamu harus berada di tempat itu tidak bisa karena dicancang, karena diikat, kamu wajib ingkar. Ingkarmu tidak diperdulikan. Ketika ingkarmu tidak diperdulikan dan kamu tidak mampu untuk mencari jalan pisah dari itu, maka kamu haram untuk konsentrasi. Mendengar gak apa-apa, pokok yang penting tidak konsentrasi mendengarkan. Wal isgha lil ghibah nengklengaken, malah justru kamu menguping mencari pendengaran, haram. Bal tariku balik utawi dalane man iku ayat kura ento zikir sapa man Allah bilisani lan lisani man wa qalbi lan atine man. Balik kalau ada orang yang semacam itu, kamu tidak mampu untuk meninggalkan, kamu tidak mampu memisai, zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga tidak mendengarkan orang tersebut. Au bikal buto klanatine wong au yufakir atau mikir-mikir sebang fi amrin akhar ing dalam perkara liya. Liyastagila supaya ketunggul sapa wong anistima ia saking ngrungokaken ghibah, supaya kamu tidak mendengarkan. Zikir saja dengan zikir yang lain, ucapkan saja dengan ucapan yang lain, konsentrasilah dengan perkara yang lain. Kalau sudah berusaha untuk konsentrasi pada perkara lain, berusaha untuk meninggalkan, berusaha untuk menjauhi, tapi terpaksa tetap mendengarkan, no problem, tidak berdosa. Walaya durulan orang bayani ba'da dzalika dalam sabusim kun istighon. Apa asima krungu min ghairi istimain sing tanpa ngrungokaken. Kalau seperti ini kamu krungu enggak apa-apa, asalkan tidak mendengarkan. Asalkan tidak mendengarkan. Wa isgha'in dan konsentrasi. Biadil halati dalam kitikal mazkurati kang den tuturaken.
biadil halati al mazkurati fa in tamakana mukalamun kongang sapa wong ba'da zalika dalam sawise mengkono kalah. Kalau setelahnya itu kamu masih ada kesempatan untuk meninggalkan tempat minal mufarakati saking tempat saking misai wahum utai qaumikum mustamiruna masih tetap bil ghibati dalam ngrasani wa nakbialan padane ghibah. Kalau kamu mampu untuk menghindar dari tempat itu sedangkan mereka tetap guncing, tetap berita hak, tetap mencemarkan kesalahan orang, kecacatan seseorang, apalagi mengolok-olok seseorang, wajib maka wajib alai ngatasi man opal mufarakot wajib kita pisah. Ya cara nang grup ya wajib metu saka grup ngono ya. Wajib metu saka grup ben ora ketok ngrasani lek di grupe nek ngrasani terus. Qala ta'ala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa idza ra'aita lan dalem ari kala ningali sira alladzina wong akeh yakhuduna kang padha ayakhuduna kang padha manjing sapa alladzina fi ayatina ing dalam ayat kita fa'arid mengko ningu sira ankum saking alladzina yakhudun. Kalau kamu melihat orang-orang mengguncing membicarakan tentang ayat Al-Quran, mengolok-olok ayat Al-Quran, berpalinglah kamu dari mereka. Hatta yakhudu sehingga mancing sapa alladzina fi hadisin ing dalam omongan ghairi kang sakliyane yakhudu fi ayatina, yaitu sehingga dia itu berbicara lain. Kalau sudah berbicara lain yo ikutilah gak apa-apa. Wa imma yungsian nakalan ana kalane yen tong lalekaken ing sira wa setan fala takut. Kalau memang kamu dilupakan oleh setan, terpaksa kamu harus mendengarkan setan fala takut, maka jangan duduk ba'da dzikra dalam sause eling. Ketika kamu terpaksa harus duduk di situ karena lupa, kalau itu tidak boleh. Tapi setelahnya itu kamu ingat, aduh, masya Allah, kenapa saya harus ada di sini? Kenapa saya harus di sini? Maka jangan duduk di situ. Fala taqud ba'da dzikra. Setelahnya kamu ingat, jangan duduk di situ. Jangan bersamaan di situ ma'al qaumi zalimin sertane kaum-kaum yang zalim. Warawaina lan riwayataken ing Sunan Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Annahu tamasuna Ibrahim bin Adham kudu iya dan undang sapa Ibrahim ila walimatin maring walimah. Fa hadara maka hadir sapa Ibrahim. Wa zakaru fa zakaru maka nuturaken sapa se kaum rajulan ing wong lanang lam yaktihim kang ora teka sapa rajul ing kaum, terus ngrasani orang yang enggak datang. Kae gak teko loh. Walah, kae diundang ora teko ae. Ya ngene ya. Orang yang malesan kae ngene. Faqalu maka ngucap sapa kaum innahu sakil. Alah wong iku abotan. Ngene ya. Wong kae diundang abotan. Faqala Ibrahim ana fa'altu hadza bi nafsi khaisu hadartu maudian yudabu fihi nas. Ana utawi ingsun iku fa'altu nglakoni sapa ingsun hadza ingku sakil bi nafsi kelan apa ingsun khaisu hadartu ing dalam sekirane hadir ingsun maudian ing panggonan yudabu kang den rasani fihi ing dalam maudi sapa anas. Sayalah yang berat mendatangi tempat yang di situ ada orang yang diguncingi. Fa kharaja maqamiya sapa Ibrahim walam yakulan ora dahar sapa Ibrahim salah satu ayamin. Masya Allah. Untuk menebus dosanya karena mendengarkan dengan terpaksa itu akhirnya
beliau tidak makan 3 hari. Wa mimma ansyadu biadzal makna. Wa mimma lan iku tetep sing asing perkara syadu kang nembangaken sapa se kaum ing ma biadzal makna. Wasam akasun min sima'il qabihi kasaunil lisani aninut kibihi fa innaka inta sima'il qabihi syarikun liqa ilihi fantabi wasam akasun an sima'il qabihi kasaunil lisani aninut kibihi fa innaka inda sima'il qabihi syarikul liqa ilihi fantabi wasun lan ngrekasa sira samaka ing pengrungu sira an sima'il qabihi saking ngrungokaken perkara kang ala kasaunil lisani kaya dene reksanil lisan anin nutki saking ngucapaken biklan qabih jagalah pendengaranmu dari mendengarkan perkara yang jelek seperti halnya kau menjaga lisanmu dari perkataan yang jelek. Fa innaka maqata mesine sira inda simail qabihi dalam marikala ning ngrungaken perkara kang Allah iku sarikun bersekongkol bersekutu liko ili maring wong kang ngucapaken qabih. Karena ketika engkau mendengarkan perkataan yang jelek berarti engkau ikut serta bersekongkol dengan yang mengatakannya, mengucapkannya. Fantabih, ingatlah. Fantabih, lilirlah. Fantabih, bangkitlah. Fantabih, bangkitlah.